Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan resume tugas rekayasa perangkat lunak untuk memenuhi tugas UTS D3 Teknik Informatika. Dengan beranggotakan 3 orang, yang pertama ada Aga Syafrila Mizantina dengan NIM Fit3920002, saya sendiri Arin Dwi Padmasari dengan NIM Fit3920010, dan Linda Ramawati dengan NIM Fit3920033. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang deskripsi dari sistem sendiri. Jadi, sistem ini dibangun sebagai sarana belanja makanan yang sehat yang dikhususkan untuk produk sayur, rempah, dan juga hasil bumi, guna untuk membantu para petani untuk memasarkan produk mereka secara langsung, juga bentuk partisipasi kita kepada masyarakat umum untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Yang kedua, fungsi dan juga manfaat sistem. Pertama, dapat menjual belikan makanan sehat. Yang kedua, informasi mengenai segala kandungan dalam masakan. Next. Yang ketiga, yaitu merupakan aktor yang terlibat dalam sistem ini. Yang pertama ada petani, konsumen atau masyarakat, pemilik modal, pemilik saham, analis sistem, pengembang, dan juga programmer. Untuk yang keempat, yaitu tentang fitur yang tersedia. Jadi platform lapak sayur, yang kedua ada platform informasi mengenai sayur dan juga kandungannya, platform akun atau profil user, dan juga keranjang. Next. Tawaran topik proyek akhir. Yang pertama ada penjelasan flowchart login. Pada proses login, kita mulai dengan start, lalu masukkan username dan password. Sistem mengecek apakah username dan password itu benar. Ketika benar, maka akan ke menu awal atau memunculkan data. Jika salah, maka akan dikembalikan ke halaman login. Menu data ini bisa menambahkan data. Jika sudah selesai, bisa logout dan finish. Yang kedua, pada sistem logout. Ketika logout, ada notifikasi yakin ingin keluar. Jika iya, maka akan berhasil keluar. Yang ketiga ada flowchart profil. Kerja sistemnya yaitu klik menu profil, ada from user, pengguna bisa memilih edit data atau edit alamat. Jika tidak, langsung klik simpan. Jika iya, maka pilih salah satu dari pilihan itu lalu akan diproses oleh sistem. Tampilan editan tersebut jika sudah klik simpan dan finish. Masih mengenai berbagai kandungan dalam sayur. Lapak sayur. Kerja sistemnya, klik menu lapak sayur, lalu mencari produk. Pengguna bisa memilih produk yang pengguna inginkan. Klik produk itu akan muncul detail produk. Jika sudah pas, bisa klik beli, akan otomatis masuk dalam keranjang. Jika jadi membelinya, bisa klik check out. Jika ya, maka akan muncul notifikasi yakin dengan pembelian. Jika tidak, maka akan kembali ke keranjang. Jika iya, maka akan diteruskan mengisi nama dan alamat tujuan, lalu memilih metode pembayaran, bisa bayar dengan rekening atau COD. Sesudah memilih, akan diproses lalu akan ada konfirmasi dan finish. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, ditampilkan bentuk flowchart seperti berikut. Ini merupakan flowchart profil dan home. Flowchart lapak sayur, keranjang, dan pembatalan. Kurang lebih
Proses kerja sistemnya seperti ini. Start lapak cari produk, pilih. Kemudian ada detail produk. Lalu masukkan keranjang, check out. Alur setelah di check out. Pilih metode pembayaran dan konfirmasi. Use case aplikasi sayur, gerobak sayur. Pada halaman login, pengguna bisa masuk dan registrasi sebagai customer. Pada halaman logout, pengguna bisa keluar aplikasi. Pada profil dapat mengisi identitas. Pada halaman pembatalan, pengguna bisa melakukan pembatalan belanja apabila ingin jalan. Pada halaman home, pengguna dapat melihat informasi kandungan dari sayur. Pada halaman keranjang, pengguna dapat menyimpan sayur yang akan dibeli atau proses check out barang. Pada halaman lapak sayur, pengguna dapat melihat berbagai produk sayur lokal maupun sayur impor. Setelah itu di FD yang akan dijelaskan oleh Linda. Untuk di FD level 0 yaitu level paling rendah tetap satu. Jika membutuhkan ada level DVD selanjutnya. Untuk diagram konteks adalah scroll ke bawah. Yang mengatur diagram konteks bisa dilihat di gambar berikut. Untuk sistem untuk gambaran DVD level 1 bisa dilihat selanjutnya. Seperti gambar berikut ini, masing-masing mendapatkan hak akses sendiri, seperti pembeli, penjual, dan admin. Selanjutnya, untuk DVD level 1, untuk pembeli dapat mencari produk yang ingin dibeli, lalu nama produk tersebut akan mencari ke data produk, lalu data itu akan dikirim ke mencari tersebut, lalu dikirim ke pembeli, lalu jika pembeli berminat melakukan pembelian, akan masuk ke menu pembelian, ke halaman pembelian, lalu pembelian akan melihat stok produk ke data produk. Jika masih ada, akan melakukan pembelian, lalu lanjut ke pembeli untuk melakukan pembayaran. Setelah selesai membayar, sistem pembayaran akan mengurangi stok pada data produk. Lalu selanjutnya, untuk penjual dapat menginput produk berupa nama, merek, berat, data tersebut akan masuk ke data produk, lalu jika sudah berhasil akan masuk ke halaman daftar produk, dan daftar produk tersebut dapat dilihat oleh penjual. Lalu jika ada pesanan, akan ada notifikasi ke penjual, lalu akan melakukan
akan melakukan pengurangan stok pada data produk, lalu jika sudah selesai akan mengantarkannya ke konsumen. Selanjutnya, untuk DVD level 2 untuk pembeli akan ke halaman pembeli. Lalu pembeli akan melakukan pembelian, lalu mengambil data produk untuk mengambil stok, lalu akan muncul menu konfirmasi, lalu pada menu pembayaran, pembeli melakukan pembayaran jika sudah berhasil akan mengurangi stok ke data produk, lalu akan muncul ke pembeli kalau sudah berhasil. Selanjutnya, untuk penjual menginput produk, lalu input produk tersebut akan masuk ke data produk. Jika sudah berhasil, akan masuk ke daftar produk. Yang ke bawah. 23, 23, 24, 25, 26. Jika sudah terjual dan berhasil pembayaran dari maka penjual akan melakukan pengantaran. Sekian dari kami. Jika ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.